Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, bismillah. Tapi disampaikan kepada jamaah yang baru datang, mohon untuk mengisi saf di sebelah selatan terlebih dahulu. Ya, ya, insyaallah 5 menit lagi pelaksanaan sholat id akan kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan langkah kaki dipercepat. Insya Allah acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrillahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati Bapak Lurah, yang kami hormati Bapak Ibtu Abdul Aziz Daun Bate, yang kami hormati Ketua DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Goa beserta seluruh jajarannya, jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Daerah Kabupaten Goa beserta seluruh jajarannya, jajaran pengurusnya, kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia untuk kita, terutama nikmat pada pagi hari ini, merasakan cahaya mentari bulan Syawal yang menandakan berakhirnya perjuangan kita di bulan Ramadan. Namun perjuangan untuk ketaatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah dengar sinar mentari ini. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita tujukan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang tetap teguh di atas sunnah Nabi kita alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perjumpaan kita pada
penyusunan acara. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Dan selanjutnya, sambutan dari Ketua Pengurus Masjid An-Nur yang sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan yang ketiga, pelaksanaan salat Idul Fitri. Dan diakhiri dengan pembacaan khutbah memakmurkan Indonesia dengan takwa dan akhlak karimah. Mari kita membuka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang sekaligus akan membawakan dan membacakan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Goa. Kepada Ustaz Haji Ahmad Saleh Hafizahullah, kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita basahi lisan-lisan kita kecuali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di tempat ini untuk meramaikan satu peringatan bagi kita semua sebagai orang Islam, yaitu Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Atas nama pribadi dan keluarga besar Wahda Islamiyah Kabupaten Goa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hadirin jamaah salat Id yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami sebagai ketua panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, yaitu Bapak Bupati Kabupaten Goa yang telah memberikan izin untuk mempergunakan tempat sebagaimana lazimnya kita pergunakan setiap tahun di tempat ini. Kemudian juga kepada tokoh masyarakat yang telah bekerja sama dengan kami
merestui kami untuk melaksanakan perayaan ini di tempat ini, di mana telah kami adakan kerjasama itu lebih dari 10 tahun. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kasiran. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, karena kalau kami mau membalas semua itu, pasti kami tidak sanggup untuk membalasnya. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan bapak-bapak sekalian. Hadirin jamaah salat Id yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari ini juga kami akan membacakan khutbah atau sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Goa. Hadirin jamaah salat Id yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami akan membacakan sambutan seragam Bupati Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah sampai di puncak bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang berbahagia. Ramadan, sebagaimana kita pahami bahwa bulan tersebut merupakan bulan pendidikan yang bermakna, bahwa selama kita berada di dalam bulan Ramadan tersebut, maka begitu banyak pelajaran yang diajarkan bagi kita semua, baik yang berkaitan dengan ibadah khusus seperti pelaksanaan puasa, salat dan zakat, maupun pelaksanaan ibadah sosial seperti menyantuni dan memberi makan kaum duafa. Hal seperti itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pengayom masyarakat, sehingga mereka merasa diperhatikan dan diperlakukan secara adil dan merata. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang berbahagia, bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Seiring dengan dikumandangkannya takbir, tahlil, tahmid untuk mengagungkan kebesarannya, memujinya dan memanjatkan rasa syukur kepadanya sebagai pertanda bahwa kaum muslimin dengan penuh sukacita merayakan kemenangan atas peperangan yang sangat besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kemenangan itu sesungguhnya akan mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi umat yang benar-benar bertakwa, juga memiliki pikiran yang jernih, kepekaan hati nurani yang tinggi, sehingga dapat menjadi dasar dalam membangun kesadaran moral di kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Goa tahun 2021 sampai 2026, maka pemerintah Kabupaten Goa fokus pada 7 program strategis. Pertama, pendidikan, yaitu pendidikan gratis, sistem kelas tuntas berkelanjutan, PAUD, SPAS, pendidikan karakter Intak Indonesia, serta investasi sumber daya manusia seperempat abad, di mana pemerintah Kabupaten Goa memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi di wilayah Kabupaten Goa yang ingin berkuliah di universitas luar Sulawesi Selatan. Sedangkan bagi siswa-siswi yang ingin berkuliah di universitas terbaik di Makassar akan diberikan beasiswa yang berasal dari dana desa atau dana kelurahan. Kedua, bidang kesehatan.
yakni pembangunan rumah sakit Pratama, pembangunan rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf 7 lantai, dan puskesmas rawat inap. 3. Bidang keagamaan, yakni pencerahan kolbu, Jumat ibadah, pembangunan rumah tahfiz yang ada Kecamatan Bajeng yang telah diresmikan tanggal April 2022 yang lalu. Tempat bagi 167 mahasantri dari 167 desa dan kelurahan di Kabupaten Goa yang menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Mahasantri. Selain itu, program Satu Hafiz Satu Desa, Satu Hafiz Satu Kelurahan yang juga merupakan program kolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan yang bekerja sama dengan Quantum Akhyar Institute. 4. Bidang infrastruktur, yakni pembangunan jembatan dan jalan, pendistribusian perkotaan, ruang terbuka hijau Syekh Yusuf Discovery, pembangunan bumi perkemahan Cadika dan Stadion Kaligoa. 5. Bidang pertanian, yaitu pertanian modern, pengembangan sapi perah, pembangunan industri pengolahan susu dan program integrated farming. Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Desa Pilapunranga, Kecamatan Paraloy. Bidang umum, yakni rumah produktif dan klinik umum atau klinik UMKM, juga program e-katalog dan toko daring dalam pendukung program pemerintah, yakni Bangga Buatan Indonesia, suatu gerakan nasional untuk mendukung produksi dalam negeri yang disosialisasikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, dihimbau agar UMKM yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Goa untuk segera mendaftarkan diri melalui bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Kabupaten Goa untuk dimasukkan ke dalam sistem e-katalog maupun toko daring. Semoga program ini dapat membantu UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Goa. 7. Bidang pariwisata, yakni pengembangan wisata alam Malino, wisata budaya Balat Lompoa yang diprogram revitalisasinya telah diresmikan, serta pengembangan desa wisata. Untuk mewujudkan program strategis tersebut, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang kita sebut kolaborasi pentahelix, yaitu kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media. Dengan terwujudnya kolaborasi tersebut, saya yakin dan percaya program strategis insya Allah dapat kita wujudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua selaku masyarakat Kabupaten Goa menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan damai dengan mengedepankan kebersamaan dan rasa saling menghormati dan saling menyayangi sebagai bagian dari tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Goa. Akhirnya, atas nama pribadi dan keluarga besar serta jajaran pemerintah Kabupaten Goa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Goa Dr. Adnan Turica Iksan YL SHMH. Hadirin jamaah salat Id yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembacaan sambutan atau khutbah seragam dari Bapak Bupati Kabupaten Goa. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami dari panitia atau ketua panitia mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada bapak-bapak yang telah memberikan bantuan berupa
kerjasama yang baik dengan kami atas nama panitia dan Wahda Islamiyah Kabupaten Goa, dan lagi mengucapkan jazakumullah khairan. Kemudian apabila dalam pelaksanaan acara kali ini terdapat kekurangan, maka kami mohon dimaafkan. Demikian sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memasuki pelaksanaan salat Idul Fitri dengan Imam Fajar Shadiq Ramadan yang akan dilanjutkan dengan pembacaan khutbah membangun negeri dengan takwa dan akhlak karimah oleh Khatib Al-Ustaz Haji Muhammad Haidir Essos MPD, Ketua DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Goa. Untuk itu, kami mengingatkan kembali untuk pelaksanaan salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 takbir dan rakaat kedua terdiri dari 5 takbir, yang diantaranya kita membaca zikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk itu, mari kita melaksanakan salat Idul Fitri. أقيموا صفوفكم واعتدلوا واستووا صفوفكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian indah iman itu yang mengundang seluruh detak kebahagiaan. Demikian memukau ketakwaan itu yang menjadikan nikmat setiap ketaatan. Ramadan, waktu berpadu seluruh cinta dalam ibadah yang penuh rindu, memang telah berlalu. Namun jangan hentikan kesolehan yang telah tertanam di dalamnya. Jangan hentikan merdunya Al-Quran dibacakan atau ayat-ayat yang ditadabburkan. Jangan hentikan salat berjamaah yang demikian akrab bersama menghadap Sang Maha Pencipta. Jangan runtuhkan benteng jiwa yang telah terbangun oleh ibadah puasa yang demikian kokoh. Jangan jadikan Ramadan hanya angin lalu. Namun biarlah kita hidup dalam denyut iman yang menyatu dalam setiap tarikan nafas, bahkan hingga nafas telah tiada. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai al-yaqin, al-maut itu mendatangimu. Bukankah gema takbir yang membahana pada hari ini membuat setiap jiwa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap lahir dan batinnya, pada setiap denyut waktu kehidupannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'anakumullah, kematian kadang datang tanpa permisi. Suatu yang kadang terabaikan, hingga ada yang merasa dunia ini adalah selamanya. Hedonisme itu kemudian menjadi gaya hidup. Kemewahan yang dipamerkan, pada semua itu adalah hanya kenikmatan yang semu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai engkau masuk ke dalam kubur. Menjadi kaya bukan suatu yang terlarang dalam agama,
Namun dari mana didapatkan dan di mana dibelanjakan haruslah sesuai dengan syariat dan aturan ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengurus rakyat dan negara adalah suatu amanah dan kehormatan, bukan ajang kecurangan dan pengkhianatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia mempersulit mereka, fashaqqa alaihim, maka persulitlah dia ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an faraqa bihi farfuq bihi. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia bersikap lembut kepada mereka, maka berilah kelembutan itu juga kepadanya. Bahkan beliau bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'yah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harrama Allahu alaihi al-jannah. Barang siapa dibebani beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah akan mengharamkan baginya surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Olehnya itu menjadi sangat penting bagi umat dan rakyat sendiri untuk memilih pemimpinnya yang terpercaya dan amanah serta memiliki kapasitas yang mumpuni mengantar rakyatnya kepada keselamatan, kesejahteraan dan kesolehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Ketakwaan menjadi tolak ukur yang terbaik untuk memilih pemimpin yang bertakwa dan kapabel. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mengantar umat ini dan rakyatnya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jangan sekali-sekali memilih pemimpin yang mata batinnya rabun atau bahkan buta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi menampakkan permusuhan terhadap syariat ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin kalian, sehingga kamu menyampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rasa kasih sayang kepada mereka, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Namun sulit rasanya memang menemukan pemimpin yang bertakwa, manakala kita sendiri, rakyat Indonesia, juga enggan memantaskan diri di hadapan Allah dengan nilai-nilai ketakwaan kepadanya, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya atas dasar ilmu yang benar, karena mengharapkan janjinya dan karena rasa takut kepada azabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, negeri indah ini
Zamrud Khatulistiwa yang berpadu dalam NKRI ini sejatinya adalah warisan iman dari pendahulu kita, para pahlawan dan pendiri bangsa ini yang hadir dari jalinan masa yang demikian panjang. Sejak dari seruan Iskandar Muda, dari keberanian Sultan Agung yang perwira dalam kata bijak Karayan Patingaloang, sumbu ilmu di gelap gulita, pada langkah-langkah tegar Sultan Hasanuddin sang panglima, dari sejak syahidnya Sultan Khairul sang permata dari timur, dan tegarnya sang anak berbakti Sultan Babullah, serta bertakbir Bung Tomo yang meluluhkan penjajah, hingga akhirnya dengan penuh kesadaran imani bangsa ini menyatakan dalam mukaddimah konstitusinya bahwa kemerdekaan negara dan bangsa ini hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menjadi ironis ketika umat Islam, pemilik saham terbesar dari negeri ini, justru tersudut di pojok-pojok kehidupan dan agama, menjadi terdakwa atas setiap permasalahan yang terjadi. Urusan radikalisme, terorisme, intoleransi dan kekerasan banyak dialamatkan pada umat Islam secara gegabah dan tidak adil. Namun seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wala tarjus samahata min bakhil, jangan pernah kau berharap pemberian dari si bakhil. Fama fil nar lidzam'an ma, karena pada api tidak ada air bagi mereka yang haus. Demikianlah tabiat musuh kebenaran. Jangan pernah berharap pada mereka, bahkan jangan mengemis pengakuan kepada mereka. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah lagi, wala tulil a'adi qad tudhillan, jangan sedikit pun memperlihatkan kehinaan di hadapan musuh. Fa inna syamatata al-a'da dalal, karena sesungguhnya itulah merupakan malapetaka yang sebenarnya. Kewenangan atas bumi Allah adalah hak yang harus diperjuangkan. Menjadi amanah histori dan konstitusi untuk menjadikan setiap jengkal negeri ini bertasbih pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang berwujud pada ketaatan dan ketakwaan sejati. Negeri warisan ulama ini takkan pernah menjadi kebahagiaan sejatinya kecuali dengan kembali kepada rengkuhan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Umat Islam rahimakumullah, olehnya itu menjadi teramat terpenting bagi umat ini untuk hadir dengan kejelasan identitasnya, dengan kecemerlangan syariatnya, dengan ketulusan takwanya dan keindahan akhlaknya. Bagian terpenting bangunan ajaran agama ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, hanyalah ini aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sesungguhnya adalah buah dari akidah yang lurus. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Betapa semua perilaku mulia pada sesama manusia dalam agama ini motivasinya adalah disandarkan kepada iman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi pernah ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi pernah ditanya tentang
apa yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam syurga? Nabi menjawab, faqal taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlakul karimah. Negeri ini butuh dan rindu pada pemimpin dan rakyat yang berakhlakul karimah. Negeri ini rindu pada keadilan yang telah lama merantau. Bangsa ini rindu pada keramahan yang tulus dan bukan basa-basi. Negara ini telah teramat rindu pada kejujuran yang sangat lama menghilang. Negeri ini sudah muak dengan arogansi, kezaliman, kekerasan yang brutal tanpa mengenal atas kemanusiaan. Yang demikian ironisnya dipertontonkan oleh orang-orang yang seharusnya menghadirkan keamanan dan kedamaian. Wallahul musta'an. Kaum muslimin, a'azzakumullah, carut marut ini bukan sesuatu yang hanya diratapi, namun ia harus dihadapi. Perjuangan menegakkan akhlakul karimah harus dikobarkan. Bahkan jika perlu, kita gencarkan revolusi akhlak yang merata di seluruh penjuru negeri. Mari mulai dari diri sendiri. Saatnya menata diri, menata pribadi dan karakter menjadi indah dengan akhlak terpuji. Saatnya menghadirkan senyum tulus dalam interaksi dengan semua insan. Saatnya memperdengarkan kalimatun thayyibah dalam setiap pembicaraan. Mari hadirkan kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah di sekitar kita. Waktunya hadir sepenuh jiwa untuk semua buah hati dalam keluarga. Saatnya dengan tegas kita menolak semua bentuk pergaulan bebas dan kedangkalan akhlak. Fitnah dan godaan lawan jenis, bahkan sesama jenis, memang demikian dahsyat, masif dan terstruktur. Namun dengan semangat akhlak mulia, kita berharap pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dan generasi pelanjut kita dapat terwujud. Jalinan akhlak yang mulia ini akan memintal persatuan, merekatkan kebersamaan dan membangun negeri ini menjadi kokoh, kuat dan soleh. Akhlak yang mulia adalah azas membangun kebersamaan. Hilangnya akhlak adalah runtuhnya persatuan dan kebersamaan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menorehkan dalam kitabnya Al-Ulfatu Thamaratu Husnil Khuluq wal Furqa Thamaratu Su'il Khuluq. Persatuan adalah buah dari akhlak yang baik dan perpecahan adalah buah dari akhlak yang buruk. Dengan budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia, maka terwujudlah persatuan dan kesatuan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu pemeran utama dalam perjuangan ini adalah ulama dan kaum cendekia. Mereka lah pewaris Nabi yang menjadi teladan, termasuk teladan dalam membangun akhlak dalam persatuan dan kebersamaan. Dari para ulama dan kaum cendekia ini, kita berharap gagasan dan solusi bagi berbagai ancaman krisis yang kita hadapi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Di tengah berbagai permasalahan internal bangsa kita, maka kita tak boleh abai dan lengah dari permasalahan besar yang dihadapi oleh umat ini, yang hingga hari ini belum kita dapat selesaikan, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi, yaitu tanggung jawab kita atas kiblat pertama kaum muslimin, Masjidil Aqsa yang penuh berkah di bulan suci Ramadan dan penuh kesyahduan
kemajuan yang telah berlalu. Ternyata penjajah Zionis yang masih dengan arogansi dan zalimahnya menyerang kaum muslimin di Masjidil Aqsa saat-saat mereka sedang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Sungguh keberanian yang melampaui batas kemanusiaan kaum Zionis Yahudi ini yang rutin mereka lakukan atas saudara-saudara kita. Ini adalah kelemahan kita kaum muslimin. Seakan 2 miliar kaum muslimin seluruh dunia tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan para Zionis. Sajasa kita tak sanggup hadir di sana membela kaum muslimin, maka seharusnya jiwa dan hati kita harus hadir, berdiri tegak dengan semua simpati, dengan semua empati dan kontribusi yang bisa kita berikan. Ingatlah Palestina, kenallah Al-Quds, bayangkanlah Al-Aqsa dan para pemudanya yang tangannya meneteskan darah, penuh asa mengapai batu, menggenggam mukawamah, tapaknya merah, darah perlawanan yang dadanya berdegup nafas kalam ilahi. Percayalah kawan, sejumput hatimu untuk mereka akan mensucikan jiwa dari nista dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ummat al-Islam, a'anakumullah. Saya bangkit membenahi diri, menata semua potensi agar kita tak terhinakan lagi, termasuk potensi ekonomi umat bangsa ini yang dahsyat. Perlu keberanian, kecerdasan, ketelitian dan kesabaran serta kebersamaan mengelolanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'azzakumullah, mungkin sudah saatnya bukan hanya berpikir bagaimana memilih pemimpin, namun berpikir bagaimana memimpin kemanusiaan dan menjadi pengendali peradaban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah saatnya Anda, wahai para pemuda, mempersiapkan diri menjadi generasi Al-Quran yang sejati, yang memikul tanggung jawab perjuangan kuat, sehat dan soleh. Sudah saatnya Anda, wahai kaum muslimah sejati, semakin tahun membenahi diri menjadi negara utama yang menjadi rahim peradaban mulia. Hijabmu adalah kehormatanmu, akhlakmu adalah pakaian terindahmu. Dan wahai Anda, para pejuang dakwah yang telah meniti jalan perjuangan ini, tetaplah istiqomah, jangan berpaling karena derasnya fitnah dunia. Jagalah hati dari kebencian dan permusuhan antara kawan seiring. Ingatlah, syaitan itu sangat gembira dengan perpecahan atas para pengusung kebenaran. Kaum muslimin, syarrafakumullah. Setelah kita menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh pada Ramadan tercinta, Allah Azza wa Jalla masih saja memberi kesempatan emas menyempurnakan pahala puasa kita senilai setahun penuh. Dan itu dengan cukup menambahkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan atau menambahkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagikan ia telah berpuasa setahun penuh. Waktu pelaksananya bisa dipilih di hari mana saja dari bulan Syawal dan tidak mesti berturut-turut. Dan bahkan sebagian ulama berpendapat bolehnya mendahulukan puasa Syawal sebelum mengganti puasa Ramadan. Akhirnya, marilah kita menengadahkan segenap jiwa raga seraya bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai Penggenggam semesta, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu yang tiada terbatas. Ampunilah semua dosa kami yang bagai pasir di pantai. Ya Allah, Tuhan kami, tak ada yang berhak disembah melainkan Engkau.
Engkaulah pencipta kami, dan kami pun akan selalu menepati janji terhadap-Mu semampu kami. Kami berlindung padamu dari buruknya apa yang kami kerjakan. Kami akui segala nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami, walau kami akui pula segala dosa dan salah kami kepadamu. Ampunilah diri-diri ini, ya Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa itu, ya Allah, kecuali Engkau. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah wa ilahana, Engkau maha tahu akan segala apapun juga. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari pengawasan-Mu. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami dengan ambun rahmat-Mu. Bersihkanlah dengan salju putih kasih-Mu, hingga jiwa ini kembali putih bersih bagai kain putih tak bernoda. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah kami dan ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Kumpulkan kami di dunia dalam kebahagiaan, pada ketaatan, dan kumpulkan kami di negeri akhirat-Mu dengan kebahagiaan yang abadi dan sejati. Ya Allah, Tuhan yang menguasai segalanya, jagalah negeri kami, jadikan ia tempat bersemayamnya iman kami. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, lindungi kami dari kekufuran, kemaksiatan, dan keangkara murkaan. Jangan biarkan kezaliman menguasai negeri kami, ya Allah. Jangan biarkan kekufuran menjadi penguasa di negeri ini. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat memimpin dan mengelola karunia-Mu ini dengan penuh kesolehan dan ketakwaan. Wahai Rabb kami, Engkau maha mengetahui derita saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi-Mu. Engkau maha mengetahui, ya ilahana, bahwa di tengah dentuman bom dan desingan peluru, mereka tetap menyebut-Mu, mereka tetap menyembah-Mu, mereka tetap menggelorakan seruan la ilaha illallah. Tolonglah saudara kami, ya Allah, para murabitin di Al-Aqsa-Mu yang mulia. Muliakan kami untuk menjadi bahagian dari pertolongan-Mu, ya ilahana. Ya Rabb kami yang Maha Penyayang, sayangilah para ulama kami, para guru kami. Lindungilah mereka agar selalu dari segala mara bahaya. Tuntunlah langkah mereka selalu di atas kebenaran. Ampuni segenap khilaf mereka. Berikanlah cahaya-Mu yang dengannya mereka membimbing kami di atas jalan-Mu. Wahai Allah yang menggenggam hati hamba-hamba-Nya, satukan hati-hati ini dalam ketaatan kepada-Mu. Himpunkan dalam cinta sejati karena-Mu. Hilangkan segala benci dari jiwa-jiwa beriman atas saudara-saudaranya. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bersaudara karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ya Allah, wahai Rabb yang Maha Pemaaf, berikanlah kami kemampuan untuk memaafkan setiap saudara kami yang telah bersalah atas kami. Jadikanlah maaf kami sebagai asbab Engkau pula memaafkan kami. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, karuniakanlah kami keluarga yang beriman kuat dan menggenggam amanah perjuangan di jalan-Mu. Jadikanlah anak dan keluarga kami sebagai penyejuk pandangan mata dalam ketaatan yang menghias langkahnya dan Al-Quran yang bersemayam dalam dadanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك
ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di sampah-sampahnya mohon dipungut kembali. Kita datang ke tempat ini dengan dalam keadaan bersih dan pulang juga dalam keadaan bersih. Jadi mohon pada ikhwah sekalian jemaah untuk mengambil kembali sampah-sampahnya. Iya, ada musiknya. Ya, disampaikan kepada seluruh tim pengamanan dan security yang bertugas, mohon untuk mengatur dan mengarahkan kendaraan agar bisa tertib keluar dari arena salat Id. Demikian juga disampaikan kepada seluruh jamaah salat Id yang meninggalkan lapangan, sekiranya dapat membawa sampah kita atau koran masing-masing sehingga dapat meminimalisir dapat mengurangi sampah yang ada di lapangan. Ya, kepada seluruh panitia dan tim pengamanan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kerjasamanya sehingga bisa dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Jangan dipukul-pukul. Iya, tapi saya lagi kepada Iwan Husain dipungut kembali koranta alas duta dikumpulkan di tengah lapangan saja, nanti panitia yang mengambilnya mengumpulkan ke tempat. Sekali lagi sama-sama menjaga kebersihan tempat ini ya. Sekali lagi kepada seluruh panitia pelaksanaan sholat Id untuk segera bertugas kembali untuk membersihkan lapangan kita ini. Insyaallah dibantu oleh jemaah ikhwah sekalian dan akhwat sekalian.
Cepat kira